selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kondisi keuanganmu, finansialmu ya di Januari 2026 untuk zodiak Gemini. Mari kita cek Gemini, kondisi finansial Gemini di Januari ini seperti apa ya. Coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Gemini. 2026. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Gemini, gimana situasi ataupun kondisi keuangan finansial ya, ataupun finansial para Gemini di bulan Januari ini ya. Yang pertama kita cek dulu kondisi keuangan kamu akhir-akhir ini ya. Kondisi keuangan kamu akhir-akhir ini seharusnya kamu ngerasa happy sih ya, sangat merasa bersyukur. Karena kalau dibilang kurang, nggak kurang banget, kalau dibilang lebih juga nggak lebih banyak gitu. Karena di sini posisinya setidaknya kamu bisa memberi keluarga ya, meskipun sedikit tapi untuk diri sendiri cukup bisa ngasih keluarga sedikit, minimal sedikit itu ada gitu di Januari ini ya. Meskipun sedikit nggak apa-apa, yang penting adalah gitu ngasih keluarga gitu ya. Ada situasi yang kayak gitu, masih bisa berbagi sama keluarga meskipun sedikit ya, tapi memang sedikit itu takarannya paling kecil yang aku bilang. Semaksimal mungkin bahkan sebanyak-banyaknya bisa kamu beri untuk keluarga di Januari ya. Oke, buat Gemini yang memang lebih banget gitu. Kalau kamu di sini beberapa ada yang lebih banget, ada yang lebih sedikit tadi ya. Terus yang kedua, hal apa saja menjadi penghalang ataupun tantangan, rintangan gitu ya soal kondisi keuangan kamu di Januari. Salah satunya di sini adalah tentang apa ya aku bilangnya di sini, tentang ini sih ya, yang menjadi tantangan terkadang adalah orang-orang terdekat, atau terkadang terlalu banyaknya acara yang harus dihadiri, terlalu banyaknya undangan yang didapatkan. Terkadang ini menjadi tantangan tersendiri untuk kondisi keuangan kamu ya. Biasanya tuh semakin banyak nih undangan datang gitu ya. Seminggu ini 3 kak undanganku kak ya, minggu besok 3 lagi kak, minggu besok 3 lagi di Januari ini. Banyak banget kak yang nikahan, yang terus acara apa, yang kamu harus bawa kado, kamu harus bawa amplop gitu ya. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kamu ya. Cukup menjadi hambatan di sini dalam kamu kayak untuk bisa nabung lah gitu. Jadi kalau buat para Gemini yang memang lagi banyak banget pengeluaran gitu ya perihal terkait kado-kado, hadiah-hadiah di bulan Januari ini, ya udah gitu, kayak ya udah berarti nabungnya nggak bisa banyak dulu gitu ya. Ini menjadi hambatan kamu untuk bisa saving uang gitu ya. Ya sesekali nggak apa-apa lah ya, anggap aja sedekah. Terus yang ketiga, kekuatan tersembunyi seorang Gemini ya, soal keuangannya gitu. Aku melihat kesabaran kamu di sini menjadi kekuatan tersembunyi dalam kamu mengelola keuangan kamu. Kamu orang yang sabar, kamu di sini orang yang cukup bijaksana ya, sehingga ya kalau aku melihatnya seharusnya tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang sia-sia kayak gitu ya. Tidak ada pengeluaran yang sia-sia seharusnya. Oke. Terus yang keempat, next stepnya untuk keuangan Gemini di Januari ya, akan ada beberapa perubahan yang awalnya jadi nggak stabil, semoga jadi stabil dan memuaskan, karena kamu mau memperbaiki perubahan ya, memperbaiki kondisi keuangan kamu, mau melakukan perubahan dalam pengelolaan keuangan, manajemen keuangan kamu. Ada beberapa hal-hal yang kamu tinggalkan di sini biar kamu tidak terlalu boros, tidak terlalu foya-foya kesannya gitu. Gemini sih sebenarnya nggak foya-foya ya, cuma ada beberapa hal yang memang kamu tinggalkan karena di sini menurut kamu itu nggak perlu banget untuk aku ikutin, ya udah nggak usah, karena di situ mengeluarkan uang dan itu nggak perlu ngeluarin uang ke arah sana. Nah itu ya. Terus yang kelima, hal-hal apa saja perlu kamu fokuskan soal kondisi keuangan kamu di Januari. Salah satunya di sini adalah tentang ambisimu ya.
Terkadang ada ambisi yang membutuhkan biaya Gemini ya. Dan untuk para Gemini yang memang beberapa mungkin di sini ada yang ambisi-ambisi pribadinya memerlukan biaya yang cukup besar ya. Di sini kamu harus fokus mengontrol itu semua. Jangan biarkan ambisimu di sini bikin kamu jadi seret sendiri. Oke. Terus yang keenam ya, aset terbaik yang bisa kamu miliki di bulan Januari ya. Emas bisa tapi sifatnya bisa emas fisik, bisa digital teman-teman. Yang jelas sesuatu yang liquid, yang mudah untuk diuangkan ya. Itu yang terbaik buat kamu di Januari kalau bisa. Ini kan aset terbaik untuk dimiliki buat yang berencana itu beli aset ya, nyimpen sesuatu gitu, boleh. Terus yang ketujuh, long term perspektif soal kondisi keuangan ya. Seharusnya perspektif keuangan seperti apa yang seharusnya kamu pakai gitu untuk jangka panjang, terutama di Januari ini ya, di sepanjang Januari Gemini. Salah satunya di sini adalah berani ya. Tentang keberanian kamu di sini, tentang memiliki pandangan yang tepat gitu soal waktu ya, kapan kamu mengeluarkan uang kamu ya. Jadi perspektif jangka panjang adalah tentang pengeluaran yang tepat di waktu yang tepat gitu. Jangan pengeluaran tidak tepat di waktu yang tidak tepat pula lagi ya, jangan ya. Terus di kartu yang ke-8, kunci ya, kunci sukses secara finansial kamu di Januari. Kuncinya di sini memang lebih apa ya, kalau aku bilang ya, lebih ini aja sih, lebih efisien, lebih efektif lagi dalam pengelolaan keuangan, lebih bertanggung jawab, lebih pintar lagi, lebih sabar lagi. Oke. Mungkin cara-cara konservatif terkadang cukup oke di sini untuk kamu dalam mengelola situasi keuangan kamu. Nggak usah yang cara-cara terbaru ya, karena terkadang itu cukup merepotkan Gemini ya. Pokoknya kendalikan keuanganmu, manage keuanganmu dengan hal-hal yang maksimal kamu tahu dulu, kayak gitu ya. Nggak apa-apa kalau memang cara-cara lama itu efektif buat kamu nyimpan duit gitu ya, mengatur keuangan kamu, why not gitu, pakai aja. Terus yang ke-9, apa outcome-nya di Januari untuk keuangan Gemini? Outcome-nya aku lihat di sini akan ada kesempatan kamu untuk bisa megang uang lebih banyak gitu loh ya. Ketika kamu sudah mengikuti istilahnya di sini apa ya, kalau aku bilangnya ya, pola-pola, cara-cara yang mungkin juga disebutkan dari beberapa kartu tadi seperti itu. Oke. Intinya di sini seharusnya hasilnya bagus ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua di Januari ya. Energi paling kuat ada Aries, Pisces, Virgo, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.